الحمد لله الفرد الصمد الواحد الأحد الذي على فضله المعول وعلى كرمه المعتمد الولي الذي هدى وأرشد ووفق وأسعد أحمده سبحانه حمد عبد سلك الواضح الجدد وتخلى عن ظلمات اللجاج واللدد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تسدد قائلها في كل قبول ورد وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله السيد السند المختار المنتقى المفضل الأمجد اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين Sadaqallahul azim. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah. Takwa dalam artian yang sebenar-benarnya imtithalu awamirillah wajtinabun nawahihi. Mengerjakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhkan semua bentuk larangan darinya. Mempertinggi frekuensi iman, meningkatkan kualitas amal, dan kita hiasi hidup kita ini dengan akhlakul karimah, di mana dengan itu semua kita akan menjadi manusia mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian sendiri. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini sedang terjadi perang ideologi, tipu daya keyakinan dan keimanan yang dilontarkan oleh orang-orang yang tidak suka dengan ajaran agama Islam atau tidak suka dengan keberadaan Islam. Yang jelas-jelas nyata di hadapan kita adalah betapa luar biasanya propaganda yang terjadi di kala terjadi wabah. Ketakutan begitu luar biasa disebar. Perkataan atau slogan-slogan yang keluar di luar batas kemampuan kita dan di luar batas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contoh yang saya sampaikan adalah kalimat memakai masker harga mati, tidak pakai masker bisa mati. Ini kalimat yang menggoyang nilai keimanan seseorang. Kenapa demikian? Pakai masker atau tidak pakai masker, ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat maut mengambil seseorang, maka dia akan wafat dan dia akan meninggalkan dunia ini. Ketakutan inilah yang membuat orang-orang semakin ketakutan luar biasa, padahal dengan menggunakan kata-kata. Saya harus meluruskan ini karena ini adalah domainnya umat Islam. Saudara yang dirahmati Allah,
Allah menurunkan penyakit dan Allah juga akan menurunkan obatnya. Kullu da'in dawaun, setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Dalam kondisi yang seperti ini, ingat dari ayat yang tadi khatib bacakan, wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf. Kalimat atau kata yang pertama yang Allah berikan ujian buat hambanya adalah al-khauf. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf, baru wal ju'. Allah akan menguji kita dengan rasa takut, wal ju', baru kelaparan. Di setiap saat ketika ketakutan itu masuk ke dalam jiwa raga kita, maka akan kesulitan orang untuk mengimbangi dirinya. Orang bertanya kepada khatib, bagaimana menghilangkan corona? Maka jawaban khatib adalah, menghilangkan corona adalah menghilangkan pikiran tentang corona dari dalam pikiran kita. Selesai. Kita hidup biasa, jangan sampai mengganggu nilai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini kita ditakut-takutkan dengan PPKM yang dalam klausul nomor yang berapa terdapat kalimat penutupan rumah ibadah, penutupan masjid. Alangkah bodohnya seorang muslim ketika dia meninggalkan masjid, padahal itu adalah tempat di mana dia mengadu pada Allah Subhanahu wa taala. Masjid tempat yang terbaik buat kita. Berulang-ulang kali para ustaz mengatakan masjid tempat yang terbaik, karena ketika kita masuk ke dalam masjid, sholat berjamaah di dalamnya, maka sholat kita nilainya bertambah. Ketika kita sholat di rumah, sekhusyuk apapun kita berada di rumah, maka yang terjadi nilai pahala kita cuma satu. Ada seorang yang tidak bisa membaca Al-Quran, dia tidak bisa membaca bacaan-bacaan sholat. Dia ingin sholat berjamaah, dia datang ke masjid,
dia ikutin gerakan imam, maka dia memperoleh 27 derajat dari pahala yang akan dia terima. Akankah kita masih mencari nilai yang satu? Padahal Allah memberikan nilai yang banyak ketika kita masuk ke dalam masjid. Yang terpenting adalah protokol kesehatan kita pakai. Dan yakinlah segala sesuatu Allah telah menentukan. Datang kalimat yang berikutnya, ikhtiar kita. Benar, ikhtiar harus kita lakukan. Memakai protokol kesehatan itu adalah ikhtiar kita. Vaksin adalah ikhtiar kita. Tapi semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sampai sekarang kita masih diliputi rasa ketakutan, berarti apa yang diajarkan oleh guru-guru kita belum masuk. Sifat 20 tentang sifat-sifat Allah baru sekedar hafalan. Aqidatul awam tentang sifat-sifat Allah, Nabi dan Rasulnya juga baru sekedar hafalan, belum implementasi atau terjemahan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal dua itu, sifat 20, aqidatul awam, kalau kita pakai, kita terjemahkan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan bertambah. Kita tidak akan tergoyahkan dengan apapun yang terjadi di dunia ini. Jangankan wabah, perang sekalipun, itu akan kita hadapi. Kenapa? Karena sudah tertanam keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hilangkan rasa takut saudara-saudaraku sekalian. Takutlah kepada Allah. Takutlah kepada Allah. Takutlah kepada Allah. Ittaqullah. Kalimat ittaqullah sering disampaikan. Takutlah kepada Allah di mana saja kita berada. Virus adalah makhluk dari makhluk Allah. Tanamkan itu dalam diri kita. Makhluk daripada makhluk Allah, berarti hubungan kita sejajar. Yang tertinggi adalah Allah. Bagaimana dengan peristiwa kematian? Allah akan memberikan jalan kematian kepada siapa saja dari jalan yang mana saja. Ada orang jalan keserempet mobil, lalu dia terjatuh. Sebagai wasilah kematiannya, maka dia akan wafat. Ada orang tertidur di malam hari karena kecapean, atau tertidur di siang hari karena kecapean. Sebagai wasilah kematiannya, dia akan wafat. Sekarang ini orang meninggal dunia karena wasilah daripada corona, itu adalah wasilah perjalanan kehidupannya untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, khatib mengingatkan kepada jamaah sekalian, sekarang ini memang sedang banyak kasus. Tapi kalau ketakutan itu ada di dalam pikiran kita, ketakutan itu ada dalam diri kita, maka kita akan semakin tertekan. Kapan kita menyelesaikan permasalahan ini? Dan yang terbaik adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para sahabat ketika ditanya oleh Rasulullah, maka kalimat yang dia ucapkan adalah kembali kepada Allah dan Rasulnya. Kita pun demikian. Dalam kondisi seperti sekarang ini, kembali kepada Allah dan Rasulnya. Kita jalani kehidupan kita, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala layaknya perjalanan kita seperti yang lalu-lalu, agar kita tidak terjebak dalam permainan ini. Oleh karenanya doa kita sertakan ketika kita sholat tahajud atau sholat sunnah yang lainnya. Ya Allah, kalau memang musibah ini adalah penyakit, maka turunkan obatnya.
Kalau memang ini adalah propaganda, ini adalah makar, engkau sebaik-baik pembuat makar, hancurkan orang yang membuat makar. Kalau ini adalah sebuah trik untuk membuat sebuah ketakutan orang lain, ya Allah, angkat bala dan musibah serta fitnah ini. Kita sertakan doa itu. Karena sekarang ini kita terdiam, kita cuma bisa takut. Oleh karenanya khatib mengajak pada para jamaah sekalian, ayo kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadikan ini adalah Allah Subhanahu wa taala menguji. Allah menguji, yang intinya nanti ketika kita meninggal dunia, ujian itu akan terlihat. Siapa di antara kita ayyukum ahsanu amala? Siapa di antara kita yang paling baik amal ibadahnya? Ketika kita lulus menghadapi ujian ketakutan, ketika kita lulus menghadapi ujian kelaparan, ketika kita lulus menghadapi ujian kematian, kita lulus ujian yang Allah berikan kepada kita, di mana Allah sampaikan wabasyirus sabirin, sampaikan kabar gembira ini buat orang-orang yang bersabar. Tujuannya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kita semua yang paling baik amal ibadahnya? Seorang ustadz belum tentu amal ibadahnya baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seorang rakyat jelata dengan penuh keikhlasannya bisa jadi dia menjadi orang yang terbaik. Karena sekarang ini yang ada dalam diri kita adalah bagaimana kita ini wafat husnul khatimah. Itu yang terpenting. Husnul khatimah minimal membawa iman, membawa Islam, dan tidak ada kesyirikan dalam kehidupan kita, dan tidak melakukan kemaksiatan. Maka kalau itu yang terjadi, apapun bentuk wasilah kematiannya, maka dia akan masuk ke dalam golongan husnul khatimah. Yang lebih bagus lagi, ketika di akhir hayatnya dia bisa mengucapkan la ilaha illallah, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang akhir ucapannya la ilaha illallah, dia akan masuk ke dalam surga. Siapa orang yang bisa mengucapkan la ilaha illallah? Dalam satu survei ada yang mengatakan merekalah yang selalu melangkahkan kakinya ke masjid. Maka beruntunglah ketika kita mau melangkahkan kaki kita ke masjid. Bagi mereka yang tidak suka ke masjid, jangan membuat onar, mengadu-ngadu dan lain sebagainya. Mereka yang tidak suka ke masjid, silahkan di rumah masing-masing. Mereka yang mau ke masjid, silahkan ke masjid. Biarkan kita hidup berjalan, berdampingan. Tidak ada saling iri antara satu dengan yang lainnya. Yang penting kita hidup damai, berdampingan sampai akhir hayat kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah singkat yang dapat khatib sampaikan. Intinya, hilangkan rasa takut, karena rasa takut ini adalah ujian yang paling pertama yang Allah berikan kepada kita. Kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, karena Allah adalah sebaik-baik jalan buat kita. Apapun yang terjadi, maka itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun kematian yang kita terima, itu adalah sebatas wasilah kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, bersabarlah menghadapi ini semua. Siapa orang-orang yang bersabar? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang bersabar itu adalah orang yang ketika ada musibah, tertimpa musibah, maka dia kembalikan kepada Allah. Kita ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Wabah ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Kehidupan ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah, siapapun orangnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya buat diri khatib sendiri dan umumnya pada para jamaah sekalian.
bagaimana kita mencikapi hidup ini agar kita lebih damai, lebih tentram, lebih aman, nyaman kehidupan kita ke depan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mattasalat aynun bi nazar wa udhunun bi khabar. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha ta'ala wa dharul fawahisha ma dhara minha wa ma batan wa hafizu ala ta'ati wa huduril jumu'ati wal jama'ah wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsi wa thanna bi malaikati qudsi faqala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma warda 'anil khulafir rasyidin alladzina qadaw bil haqqi wa kanu bihi ya'dilun. Sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sairi ashabi nabika ajma'in wa 'anit tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa 'alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum was'alun fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Tsumma aqimus shalah. Allahu akbar.